bahwa harga BBM subsidi tidak naik, sebuah keputusan yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah bilang ini untuk rakyat, tapi pertanyaannya, apakah benar demi rakyat atau ada sesuatu yang sedang disusun tanpa kita sadari? 8 kebijakan besar baru saja ditetapkan, dan ini bisa mengubah cara hidup kita mulai hari ini. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di tengah dinamika dunia yang terus bergerak cepat, pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis. Langkah ini bukan saja sekedar kebijakan biasa, tapi sebuah arah baru menuju perubahan budaya kerja nasional dan ketahanan energi bangsa. Melalui arahan langsung dari Presiden Prabowo, lahirlah 8 transformasi budaya kerja dan kebijakan energi nasional yang mulai berlaku hari ini tanggal 1 April 2026. Pertama, aparatur negara kini mulai memasuki era kerja fleksibel dengan kebijakan work from home. Jika bahasa Inggris ini lidah saya langsung patah-patah. Jadi kebijakan ini 1 hari dalam seminggu. Sebuah langkah adaptif mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan produktivitas. Yang kedua, namun negara tidak boleh berhenti melayani sektor esensial seperti kesehatan, keamanan, energi, dan pangan tetap berdiri di garis depan, bekerja penuh demi rakyat. Yang ketiga, dunia pendidikan tetap menjadi prioritas. Sekolah dasar hingga menengah tetap tatap muka penuh, karena masa depan bangsa tidak boleh dikorbankan. Dan yang keempat, masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan energi dan mobilitas. Karena setiap tetes energi adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kelima, pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran, mengalihkan anggaran hingga 130 triliun, bukan untuk dipangkas, tapi untuk difokuskan ke program-program yang benar-benar berdampak langsung ke masyarakat. Dan yang keenam, Indonesia melangkah menuju kemandirian energi dengan implementasi biodiesel B50 mulai bulan Juli ini, mengurangi ketergantungan dan memperkuat kedaulatan. Dan yang ketujuh, distribusi BBM kini lebih terkontrol dengan sistem berkod My Pertamina agar tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan. Dan kedelapan, program makan bergizi gratis tetap berjalan, namun difokuskan agar lebih efektif. Karena generasi sehat adalah fondasi Indonesia kuat. Dan yang paling penting, pemerintah menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak naik. Sebuah keputusan yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Sekarang, mari kita tonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2026 mengenai transformasi budaya terkait kerja nasional dan kebijakan energi. Dan untuk detailnya, teknisnya, dan pelaksanaannya
nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian. Selanjutnya Bapak Menteri Perekonomian, Bapak Menko, dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap. Pada kesempatan yang sangat baik, kami akan menyampaikan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden, khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu, kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tenang dan tetap produktif. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha, juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, kemudian keuangan. Di sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendikti Saintek. Yang ketiga, himbauan umum bagi masyarakat terkait efisiensi energi. Masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Yang B, mobilitas cerdas, yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Masyarakat diminta tetap produktif menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. 5, potensi perhematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa perhematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Potensi prioritasasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range 121,2 triliun hingga 130,2 triliun. Yang ketujuh, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026 dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum. Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi. Potensi perhematan dari kegiatan ini mencapai 20 triliun. Bapak Ibu semua akan menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini, jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tepat sama. Demikian tadi penjelasan dari 8 butir transformasi budaya kerja nasional yang dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebijakan ini tidak berarti apa-apa
jika hanya berhenti di atas kertas. Pertanyaannya sekarang, apakah semua pihak benar-benar menjalankannya atau hanya sekedar menjalankan perintah tanpa hati? Dan lebih dalam lagi, siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang diam-diam bermain dalam kebijakan ini? Karena dalam setiap keputusan besar selalu ada dua wajah. Wajah yang terlihat dan wajah yang tersembunyi. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Angin berhembus membawa pesan, negeri ini butuh kejujuran, bukan sekedar hiasan. Jika kebijakan hanya menjadi topeng kekuasaan, maka rakyatlah yang menanggung beban berkepanjangan. Saya Beni Budaya.